Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitratul Laili dari kelas TPA 3 dengan NIM 21040460004 dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi Fakultas Usuluddin dan Humaniora. Di sini saya akan membawakan materi yaitu tentang Aqobatul Qawadih dan Aqobatul Hamdi wa Syukri dalam kitab Minhajul Abidin karya Imam Al-Ghazali. Baik, materi yang akan saya jelaskan yaitu berfokus pada cara mengobati penyakit ria dan ujub. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi ulangan akhir semester mata kuliah Makomat dan Ahwal. Oke, baik, mari kita lanjut ke materinya, yaitu cara mengobati penyakit ria dan ujub. Para ahli ibadah itu sudah melewati berbagai jalan, berbagai rintangan, dan dengan hasil yang baik itu mereka akan memperoleh banyak keuntungan gitu. Tapi yang paling mereka khawatirkan adalah dua jalan ini, yaitu ria dan ujub. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa ria itu adalah penyakit sifat yang dimana kita ingin bahwa amal baik yang kita lakukan itu dilihat oleh orang lain dan kita dipuji dengan hal yang kita lakukan. Nah, sedangkan ujub yaitu rasa bangga diri dengan apa yang kita lakukan, padahal kita belum tahu kan bagaimana kita di hadapan Allah begitu. Oke, jadi bagaimana sih cara mengobati penyakit ria dan ujub? Oke, yang pertama, cara mengobati penyakit ria. Di sini itu terdapat 4 prinsip. Yang pertama, itu kita harus senantiasa mempelajari dan menaati perintah yang tercantum dalam Al-Quran ataupun yang memang sudah Allah tetapkan gitu. Nah, untuk yang kedua yaitu jika kita adalah seseorang yang dipuji oleh masyarakat luas, padahal semua pujian itu tuh gak ada apa-apanya dibandingkan dengan pahala dan balasan dari Allah. Jadi yang demikian itu bukankah kerugian gitu? Maksudnya engkau melewatkan kemuliaan-kemuliaan yang berharga karena pujian-pujian tersebut. Jadi apabila dirimu mengikhlaskan niat dan mencurahkan keinginan hanya untuk tujuan akhirat, maka engkau akan memperoleh akhirat dan dunia secara bersamaan. Prinsip yang ketiga yaitu janganlah kita beramal atau melakukan sesuatu karena tujuannya untuk orang lain, padahal kita nggak tahu apakah orang tersebut itu senang dengan yang kita lakukan atau malah keberatan gitu. Dan prinsip yang terakhir yaitu jika ada seseorang yang mempunyai rahasia untuk menyenangkan seseorang, tetapi orang tersebut malah memilih untuk menyenangkan orang-orang biasa gitu. Nah, ini tuh disebut juga dengan ria. Mengapa ia memilih untuk menyenangkan orang biasa sedangkan ia punya kemampuan untuk menyenangkan Allah Subhanahu wa taala? Oke, setelah saya jelaskan tentang cara mengobati penyakit ujub, maka penyakit ria, maka yang selanjutnya bagaimana sih cara mengobati penyakit ujub? Oke, untuk mengobati penyakit ujub ini terdapat 3 prinsip. Yang pertama, kita harus senantiasa menerapkan pemikiran bahwa amal perbuatan seorang hamba itu hanya akan memiliki nilai jika diridhoi dan diterima oleh Allah. Oke, untuk prinsip yang kedua yaitu jangan berbangga diri dengan apa yang kita lakukan atau dengan amal ibadah kita. Misalkan kita jangan berbangga diri dengan puasa kita, sholat kita, atau apapun amal baik yang kita lakukan, karena kita nggak tahu bagaimana amal ibadah tersebut di sisi Allah. Padahal amal tersebut tuh ibadah tersebut itu masih cacat, tapi kita membangga-banggakan padahal itu tuh nggak ada nilainya. Oke, prinsip yang ketiga yaitu apabila kita harus senantiasa menerapkan bahwa apapun yang Allah berikan kepada kita baik itu nikmat atau apapun itu tuh semata-mata hanya karena
Allah itu maha pengasih, maha penyayang, dan semata-mata karena kemurahan dan karunia-Nya yang besar. Oke, materi yang selanjutnya yaitu meremehkan khusyuk dan istiqomah. Setelah semua uraian di atas, maka kita ke tahapan selanjutnya, yaitu cara bagaimana sih melewati tantangan-tantangan apa saja saat kita melewati perjalanan ini, yaitu ria dan ujub. Karena memang perjalanan ini tuh penuh bahaya, tapi jika orang tersebut bisa melewatinya, maka orang tersebut itu akan memperoleh keuntungan yang sangat besar. Nah, dalam menempuh perjalanan ini terhimpun 3 faktor. Yang pertama, berat untuk dilalui, karena memang jalur masuk melewati ria dan ujub ini sangat sempit dan tersembunyi, dan jalan itu tuh hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang memiliki penglihatan batin yang tajam, terpelajar, dan memiliki pemahaman spiritual yang tinggi. Maka orang-orang bodoh, pelupa, dan menggampangkan urusan agama itu tuh nggak akan mampu untuk melewati jalan tersebut. Oke, yang selanjutnya itu kerugian besar bila kita gagal melewatinya. Riak dan ujub ini merupakan sifat yang berbahaya karena di dalamnya itu tersimpan bencana yang besar. Terkadang dalam sekejap saja ria dan ujub ini bisa merampas atau merusak amal ibadah kita selama 70 tahun. Oke, yang terakhir yaitu penuh dengan resiko. Sungguh amat menakutkan bila kita semua itu masuk atau jatuh ke dalam dosa, dikarenakan nafsu kita yang tergesa-gesa untuk menghampiri dosa itu. Nah, untuk mengatasinya, kita itu membutuhkan amal-amal yang bersih yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika kita malah gagal melakukan itu, maka kita akan dibiarkan masuk ke jurang kerugian besar. Nah, risiko besar dalam melewati ria dan ujub ini bisa dijelaskan dari beberapa sisi. Salah satunya ialah bahwa zat yang kita sembah dengan yang tidak ada terbatas kebesaran dan keagungannya, juga nikmat yang telah diberikan kepada kita itu tidak terhitung banyaknya. Nah, sedangkan kita ini penuh cacat dan kekurangan yang nyata maupun terselubung. Oke, begitu materi yang saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya juga manusia biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.